Inilah dia. 3 detik sebelum menuju kepada grafik untuk di game yang ketiga. 3-0 tentunya kita harapkan untuk di game ketiga kali ini agar memperlancar bagaimana jalan lower bracket dari RRQ Hoshi nantinya. Tapi senang boleh senang, namun kita juga harus tetap mendukung nanti di match yang kedua bagaimana Onyx Esports akan berlaga. Kalau misalkan nanti RRQ menang, Onyx menang, lower bracket mereka bertemu, jujur belum siap aku. Nyanyi dulu, Ji. Nyanyi lagi ya. Ternyata belum siap awak. Tapi ingat ya guys ya, ini dalam kemenangan 2 poin yang kita dapatkan harus tenang. Harus tenang. Tenang, relax. Dan gak boleh terlalu overhype, gak boleh terlalu terburu-buru. Relax Karena saja, jujur, relax saja. di game 2 tadi, aku melihat RRQ Hoshi agak terlalu terburu-buru. Dan itu adalah satu buah celah yang bisa dimanfaatkan oleh tim dari Falcon. Nah, untungnya resetnya cepat. Ya, Dan tetap ada Skylar di sana. karena itu sangat menjadi potensial yang besar banget untuk terjadinya epic comeback. Bentar. Ini udah bukan masalah Groknya kayaknya nih. Udah masalah di Lunox-nya. Di Lunox. Walaupun Groknya di ban, Lunox-nya diamankan pada fase awal. Dan ini akan membuktikan skenario permainan yang cukup menarik. Bahwa dengan Lunox sekarang RRQ Hoshi punya 2 senjata. Belum tentu akan ada Lunox untuk Clay. Karena bisa jadi untuk Skylar. Iya, bisa dipindah. Jadi Bisa masih dipindah. fleksibel banget. Dan ini di first pick yang pastinya membuat dari Falcon harus benar-benar memperhitungkan hero seperti apa. Dan jangan lupakan kali ini Joy-nya nggak di-ban, berbeda dengan game sebelumnya. Possible untuk diamankan Yellow Flash ataupun dari kembali lagi ke arah tangan dari R7. Beleric. Oh, Seperti langsung menuju kepada Glue dan juga Valentina. shadow pick-nya agak-agak ini ya. Ya sebenarnya mau bagaimanapun ya mungkin ingin memberikan sedikit efek kejut dari teman-teman Falcon. Apalagi dengan kehadiran dari satu sosok Valentina yang sudah diamankan, otomatis di sini akan membuat Clay sepertinya early-nya cukup kesulitan. Apalagi tanpa adanya Grok. Ah iya ya. Kalau tadi kan bisa dibilang Lilianya tidak bisa langsung menyerang ofensif. Kalau Iya, sekarang karena benar. nggak ada Grok, jadi nggak bisa lagi tuh menutup dengan menggunakan barriers-nya. Dan Joy, Fredrin, 2 hero yang bisa bilang memberikan impact yang luar biasa di game yang pertama dan di game yang kedua. Dan ini bisa saja akan ada satu sosok eksekutor lagi dari Skylar agar bisa memberikan dealing damage yang lebih pasti dari physical damage dealt-nya. Iya, cuma aku yang penasaran adalah siapakah pengganti Groknya? Karena dari RRQ sendiri mereka masih butuh yang namanya inisiasi dan juga crowd control pastinya, meskipun udah ada efek tone dari seorang Ferdinand, tapi yang bisa jump in ke bagian depan yang nanti dipertanyakan. Dan Banyak ditambah sih. lagi Naomi membawa Franco lagi. Iya, apalagi dengan Naomi Franco ya. Ini ada 3 hero menurutku yang potensial untuk Finn. Yang pertama adalah Lolita dengan shield-nya dia bisa menahan sedikit serangan juga dari Hook dan juga bagaimana serangan dari nantinya di lini depan dan juga bisa bermain dengan counter setup. Kufra mirip, ya kan? Yap, bener. Kufra mirip dan yang ketiga satu hero dari Finn bisa combo sama Clay. Jauhead. Jauh Aku suka banget kalau dia udah pakai Jauhead tuh. seru sih. Dengan ejectornya dia juga bisa sama-sama memancing lah ya nantinya. Ataupun memberikan counter bahkan. Ketika dari Falcon ini yang kayaknya bakal coba untuk main lebih agresif lagi. Dengan ngebawa Franco dan Hilda. Hero yang memang sering dibawakan juga oleh seorang Finn. Kali ini bakal langsung dieliminasi aja. Atau bahkan ini bisa menjadi tanda juga kalau dari Falcon akan mengamankan ke arah Assassin. Assassin. Your team Untuk is Ken. banning. Buat sekarang di tempo seperti ini kayaknya cukup beresiko. Karena mau bagaimanapun melihat dari Franco yang emang damage-nya nanti bakal diperlukan sekali. Tapi entah kenapa melihat dari serangan yang menuju kepada Fredrin ya, menurutku sangat tidak efektif sekali dan sangat beresiko sekali ketika nantinya akan menuju kepada Assassin untuk Ken-nya itu sendiri. Oke, Melissa juga jadi salah satu pilihan kali ini mencegah penggunaan dari seorang Skylar, apalagi Melissa ini kan nggak single target ya, dia multiple target bisa connect langsung ketika tim fightnya terpecah dan itu bakal memperkuat masih dari RRQ Hoshi dan Hayabusa yang kali ini mereka ban. Beatrix ada di tangan Falcon. Wow, Beatrix-nya tidak dikasih kesempatan dan bahkan bisa kita bilang makin memperkecil hero pool dari Skylar. Untungnya kita tahu juga Ada Cloud, masih ada Cloud. Di posisi seperti ini, Cloud juga mendapatkan kesempatan untuk bisa ke backline musuh. Kenapa? Karena ketika kamu mencari Cloud, Cloud ada di belakang dari tim Falcon itu sendiri. ini bisa Lolita Cloud
bisa juga menuju kepada Brody. Tapi buat sekarang Kufra yang tadi sempat kita bahas bahwa Ya. Kufra juga setipe dengan Lolita. Hanya saja Kufra dengan Tyrant Revenge-nya bisa lebih on point untuk melakukan sebuah cancellation terhadap Franco. Ini menurutku harus hero kayak Martis. Oh, benar kan? Ini Kufra ini ya. Ya. Kemarin tuh ada yang aku suruh pick malam-malam pick HB Kufranya dulu. Diambil musuh. Heeh. Abis kita satu match itu. Siapa tuh yang disuruh? Scale. Gua suruh nih udah. Oh yang di sini nih. Badung buat. Gak usah Kufranya, gak usah. Karena sebelumnya Kufraku udah bersinar. Bersinar maksudnya ini. Oh. Apalagi kan temannya mau pakai 3 hero days kan. Iya. Ambil baik Kufranya. Gak usah. Gak usah. Masih inget gua sampai sekarang. Karena percaya aku sama temenku. Oh bagus dong sebenarnya ya. Percaya. Kita tergantung kita lihat dari sisi yang mana aja sebenarnya. Percaya boleh, overconfident jangan. Dan ini dia, tentunya sebentar lagi kita bakal memasuki match point untuk tim RRQLC bisa mendapatkan kemenangan. Tapi ingat, sekali lagi aku ingatkan buat yang di rumah, di kolom komentar, mari kita kondusif saatnya Indonesia. Kita mendukung dua tim Indonesia yang akan bertanding sebentar lagi. Dan menuju ke arah match point untuk RRQLC terlebih dahulu. Untuk melaju ke babak selanjutnya. Ini dia. Till the enemy reaches the F4 battlefield. World Smash them. Championship yang akan benar-benar diperebutkan Welcome to Mobile oleh Legends. RRQLC. Satu game terakhir, one last chance untuk tim Falcon juga untuk bertahan hidup. Tapi apakah RRQLC mampu menarik sang elang dari langit? Wah, apakah bakal coba untuk ditarik? Maka dari itu gaungkan saatnya Indonesia sebanyak-banyaknya kita berikan dukungan sebanyak-banyaknya juga untuk RRQ Hoshi. Dan so far sejauh ini tanpa adanya Grok pastinya ini bakal cukup sulit ya kalau kita ngomongin early dari seorang Kufra. Memang masih bisa memberikan pressure tapi nggak akan semaksimal dengan adanya Grok. Alright, sedangkan Ken masih akan lebih pede untuk melakukan farming jungle di arah dari seorang Albert Jungle. Karena dia sadar, gak usah takut, karena gua itu seorang Martis. Di depan sana, R7 mencoba untuk menutup pergerakan dari seorang Clay, tapi first blood. Oke, diamankan oleh tim Falcon. Lagi, Lagi. 95% kah? Ini makin Mungkin. naik ya dari segi statistik untuk first blood dari tim Falcon karena memang mereka benar-benar bisa mengatur positioningnya seperti apa dan sayangnya Clay juga harus kehilangan satu flicker di sana tapi Yellow Flash bakal coba untuk langsung masuk masih ada sedikit shield dari seorang R7. R7 itu lihat bahkan warna biru darahnya hampir hilang. Dan bahkan para pemain dari tim Falcon lagi di early game berhasil mendapatkan keuntungan cukup maksimal. Valentina tidak bisa ditutup oleh seorang Justin kali ini. Tidak bisa dibendungkan Albert nampaknya akan mencoba melakukan rotasi terlebih dahulu. Bantu pergerakan dari seorang Deden Pro Bogor. Mencoba di stun, memaksa membuat Justin mendapatkan flicker. Tapi lihat, one last hit. Berhasil ditutup dan satu Iron Hook. Nomi masih terlalu jauh untuk mencoba mendapatkan Albert. No. Bener-bener tipis banget ya. Ya apalagi dengan Retribution yang sebenarnya ready untuk Albert. Tapi kalau misalkan dia lakukan Retribution, dia dapetin first blood tanpa adanya pertukaran untuk kontes tadi di area Turtle. Untuk sekarang, setidaknya Albert bakal menuju ke area Turtle dan masih punya Retribution. Lebih mahal daripada point kill, tapi apa flicker dari seorang Justin berhasil ditutup oleh seorang Albert dan Clay. Di depan sana bakal coba untuk membuka satu buah Yellow Flash untuk menunggangi dirinya, tapi ternyata ditumpangin begitu saja. Belum ada satu buah Darkening di depan dan membuat seorang Ken bakal ditumpangkan dengan instant pick off yang dilakukan yang Seven. 2 point kill dan retribution instant point from Albert. Justin tidak punya flicker kembali, tapi tidak boleh dari Yellow Flash tertinggal. Gak boleh pulang sama sekali. Jalur yang salahnya ditempuh kali ini oleh seorang Yellow Flash membuat Falcon harus kehilangan 3 poin dan juga Turtle pastinya. Kalau kita ngomongin first blood memang Falcon yang kali bakal menjadi juara. Tapi setelah 2 game yang kita saksikan nampaknya Turtle bisa diamankan berturut-turut oleh para pemain dari RRQ Hoshi. Dan itu dia yang sempat kita bahas bahwa nggak masalah first blood diamanin sama Falcon. Yang penting ada Ya. pertukarannya, yang penting ada trade-nya. Yang penting ada Turtle yang diamankan sehingga gold sharing-nya akan menimbulkan sebuah efek snowball yang luar biasa kepada Skylar. Skylar semenjak menit yang kedua aja udah 2 lempar. Oke, bakal coba di all in dan Ken ditumpangin. Kembali tim Falcon harus kehilangan jungle mereka. Kalau gitu tenis indoor, minta tepuk tangannya. Ini dia, kembali mendapatkan tipe Skylar dengan plan kedua yang mencoba mendapatkan seorang Finn. Mencoba membalikan kembali keadaannya. Dan Zipper hampir saja tertake down damage yang belum cukup karena ini Cloud. Di menit 3 Cloud tidak punya powernya untuk bisa menumpangkan player dari tim Falcon Profesor KB. Iya ini juga kalau misalkan kita melihat dari movement yang dimiliki sama Skylar
masih mau farming dua lane, masih mencoba untuk mengambil peruntungan dengan gold sebanyak mungkin. Dan bahkan untuk sekarang dengan hybrid dragon yang dia miliki, setidaknya dia bisa bertahan di lane dan memberikan beberapa waktu hanya untuk melakukan recall. Blazing Blade bisa dia lakukan berkali-kali, dan kalau misalkan di sisi Ken, dia ketinggalan dari segi level, 2 level tentunya, dan ini akan menjadi gap yang cukup bagi Albert untuk bisa melakukan invasi jungle atau bahkan melakukan sebuah invade terhadap satu sosok turtle sesaat lagi. Bukan hanya itu, lihat R7 dia sudah berada di arah rumput dari Cari tim info Falcon. Dia akan mencari informasi terhadap seorang Ken dan akan memberikan sedikit surprise. Halo everybody! Bersapa canda tawa terlebih dahulu, R7 tidak mau bermain piano di depan sana terlalu terburu-buru. Giannis kali ini di garis depan mencoba untuk memancing keributan dan menjadi sebuah mata di ketimaran Kiyoshi. Tapi kali ini Albert mencoba memaksa Ivan dan R7 membuat seolah-olah Nomi harus melakukan pelodian terhadap seorang Lee. It's something that lihat, triple, Tyron Red from Finn. Finn Bowman again tidak bisa di follow up, tapi sayang sekali para pemain dari tim Falcon. Mereka berhasil meninggalkan pergerakan tim orang yang terlalu kuat di depan sana. Tapi langsung membuat seorang Finn ditumbangkan. Kerugian di tangan dari tim RRQ. Dan bahkan tim Falcon akan lebih pede untuk mendapatkan satu buah turtle kali ini. Karena Kin sudah berada di arah bottom lane, Ebe. Iya, lagi-lagi Naomi akan berulah kali ini dengan banyak airdrop dan juga pelatihannya. 3 pemain harus hilang dari RRQ Hoshi. Memang masih ada seorang Albert, masih ada potensi untuk bisa melakukan fight retribution dan berhasil. Dia makan oleh seorang Albert, terteslit by UBS Gold Falcon. Tapi tetap punya keuntungan sih dengan 3 pemain dari RRQ Hoshi yang tumbang. Ini meminimalisir kesenjangan dari segi ekonomi untuk kedua tim. Albert is big kali ini. Tapi balik lagi sih, untuk goldnya tetap akan ada di tangan dari RRQ sih, karena untuk individual dari segi goldnya, sharing gold dari Turtle itu berpotensi sekali untuk menimbulkan EXP juga. Sehingga lihat dari Skylar, di menit yang kelima sekarang dia sudah memiliki dengan support dengan satu tambahan bonus item. Itu ada sweep crossbow kalau misalkan pada sadar. 1000 gold sudah dia sumbangkan terlebih dahulu untuk menimbulkan sebuah attack speed yang lebih tinggi lagi. Dan nanti ketika sudah selesai dengan golden staff ini akan jadi lebih kuat bagi Skylar. Final rush yang di-cancel begitu saja dari Simen. It's on point membuat Finn. Kalian harus ditumbangkan. Untungnya tidak ada perebutan objektif yang ada di arah top lane. Karena itu sangat merugikan dari tim RRQ Hoshi itu sendiri. Dan kita bakal lihat itemnya. Dimana Demon Hunter Sword ini bakal disipir lagi ketika sebentar lagi seorang Skylar mungkin akan menuju ke arah Will of Nature maybe. Iya. Atau jangan-jangan golden staff dulu biar maksimalin 500% untuk attack speednya. Dan nanti ketika receiver-nya lagi stack 5, dia pakai Blazing Duet, attack speednya maksimal dan damage-nya akan lebih tinggi lagi yang dia bisa keluarkan. Iya, dan ingat ya dari Sipes juga udah mengamankan Blend of Despair. Perbedaan gold antara kedua gold laner ini juga nggak terlalu jauh. Jadi belum bisa dibilang kalau untuk Skylar-nya mengungguli. Apalagi kalau kita lihat dari sisi laningnya, outer turret dari RRQ Hoshi di area top lane sudah berhasil diruntuhkan. Oke. Sudah berhasil diruntuhkan, tapi dalam top lane bakal coba untuk melakukan sedikit distraction karena tim fight yang selanjutnya akan berada di arah top lane. All in didapatkan oleh seorang RRQ menuju ke arah Yellow Flash karena bentar lagi mungkin mereka akan coba memaksa tim fight berikutnya di arah Turtle. Kenapa memaksa tim fight berikutnya? Karena ada satu pemulihan yang ditanyakan dengan seorang R7 yang nampaknya ini akan menjadi netral team fight. Sama-sama tidak memiliki EXP laner, tapi Finn di depan sana menutup pergerakan dari seorang Justin. Justin adalah sebuah harga yang mahal kalau berhasil didapatkan oleh para pemain dari tim RRQ Hoshi. Karena mid lane mereka mampu bisa mengacak ke arah backline, mampu bisa untuk menumbangkan para pemain dari tim RRQ dengan instan depan. Finn di follow up untuk dengan Blazing Duet dengan seorang Skylar. Blazing Duet from Indonesia berhasil mengacak backline dari para pemain dari Falcon Myanmar. Kid berhasil dikocek, Decoy, Clay, Daniel from Bogor berhasil diselamatkan dengan adanya satu absorb damage yang harus didapatkan. Skylar, what are you doing? Ternyata dan membuat RRQ Hoshi kehilangan 2 player penting mereka. Setidaknya ada satu buah tangan untuk 2 tim mereka yang ditumbangkan. Iya, pergerakan yang benar-benar bagus banget sih dari seorang Finn ketika dia menahan Yellow Flash di area tembok, membuat Finnnya bisa selamat. Yang mungkin tadinya Yellow Flash bisa melakukan pertukaran yang lebih banyak untuk teman-teman dari tim Falcon sejauh ini. Grab masih akan coba untuk ditahan terlebih dahulu pastinya, karena sedari tadi sebenarnya grab dari seorang Yellow Flash selalu on point juga, menjadi sebuah hasil yang manis ketika eliminasi berhasil didapatkan. Tapi tenang, 3 turtle berturut-turut masih bisa ada di tangan RRQ Hoshi. Ya, tinggal gimana cara mengendalikan posisi sih agar tidak ada yang terkena pick off mungkin, karena Naomi mainnya pick off banget buat sekarang.
Zipix juga sudah selesai dengan ini Legend Sword. Ya tentu akan menuju kepada Malefic Roar. Item yang akan lebih menembus pertahanan dari RRQ Hoshi. Dan ini bakal jadi ancaman untuk Finn serta Albert. Cepat mungkin Blade Armor yang dimiliki dari R7 harus juga dimiliki oleh Finn atau bahkan Albert sendiri. Karena sebelum nantinya Zipix akan memiliki Hasclaw atau damage yang lebih tinggi, ini akan menjadi sebuah malapetaka nantinya kalau misalkan Zipix-nya sudah selesai terlebih dahulu untuk menuju kepada Hasclaw, sehingga Blade Armor tidak akan bisa menutup bagaimana reflection damage dari physical damage Zipix. Kali ini udah mulai ada beberapa pertukaran damage juga yang dilakukan di area mid lane. Dan juga buat kalian yang mau melakukan pertukaran bisa langsung ke Grab aja karena ada diskon nih. Buat kalian sampai 90% dengan kode promo di bawah ini atau bisa scan langsung juga. Dan ini dia dari seorang Finn. Inisiasi yang cukup matang tapi ternyata masih ada damage yang begitu besar dari Falcon membuat Finn harus mundur. Tarikan maut dari seorang Naomi-nya berhasil mengenai satu pemain Indonesia yaitu Finn yang harus hilang juga bahkan ke area base. Oh my god, Clay belum memiliki flicker dan bakal coba di all-in begitu saja. Dua pemain dari tim RRQ hilang. Sedangkan lot objektif telah muncul. Albert bakal coba dilindungi oleh seorang R7 di depan sama dan Scalar. Blessing Duel mencoba untuk membalikan kembali kanan dan bagi dari tim RRQ. Lihat R7 menukar satu poin yang sangat penting di arah bottom lane. Lihat damage dari seorang Scalar membuat tim Falcon ketar-ketir. Mundur ke arah belakang sang burung. Kali ini tidak mau terbang lagi rendah di arah kerajaan RRQ. Mereka memilih untuk mundur balik ke sarangnya untuk mereset tim fight yang selanjutnya. Iya, meskipun nggak terlalu banyak eliminasi yang masuk ke arah teman-teman dari tim Falcon, tapi tetap kali ini dari RRQ menciptakan beberapa space dengan recall yang terpaksa dilakukan oleh para pemain Falcon dan Finn. Maju kembali, masuk ke bagian dalam, memberikan damage yang besar juga karena seorang Naomi, bahkan Naomi harus hilang. Gak ada pelarian, gak ada juga Iron Hook yang bisa mengganggu setup dari RRQ, tapi tetap efek tahunnya cukup berasa dari seorang Albert membuat Yellow Flash-nya mundur dan tembakan dari seorang Zipix belum bisa memakan korban dan Retribution Ken yang berhasil mendapatkan Lord-nya. Lord slain by UBS Gold dan Yellow Flash masih berhasil melarikan diri. Ada pertukaran poin kill yang terjadi sepertinya. Ken tumbang, Naomi tumbang, tapi Lordnya diamankan oleh teman-teman dari Falcon. Walaupun seperti ini, hanya membuying time saja. Setidaknya, dengan gold leading yang tadi sudah diunggulkan oleh RRQ, si Falcon mencoba untuk mengambil ketertinggalan dari segi goldnya. Dan ini akan menuju kepada Zipix. Zipix sudah selesai juga dengan Hunter Strike. Jadi sebisa mungkin ini Skylar harus menyiapkan Wind of Nature atau mungkin Corrosion Sight agar nanti ketika jump in langsung kepada Zipix, dia bisa cukup damage-nya untuk langsung menumbangkan sosok Beatrix yang Oh my god, Albert untuk merangkap Paul yang all in. R7 menuju ke arah belakang tapi Shotdown berhasil didapatkan. Ini bukan hal yang baik untuk tim RRQ. Mereka makin tertinggal lebih jauh lagi dengan adanya Inner Turret yang bisa didapatkan oleh tim Falcon tanpa ada perlindungan dari tim RRQ. Ini benar-benar berat. Kenapa? Karena lihat dengan gold yang udah mulai ditinggal oleh tim Falcon. Dan yang bahkan lebih parah, 5 turret didapatkan Falcon. Laning phase-nya di menit yang ke-12 sudah diacak-acak. Sedangkan RRQ hanya mendapatkan 1 turret. Iya, ditambah dengan ini adalah turret yang begitu penting. Yep. Apalagi untuk permainan pick off dari Falcon yang mengandalkan sekali Franco dari Naomi. Otomatis dia akan bermain untuk bersembunyi dalam perumputan agar nanti Iron Hook dan juga Bloody-Hannya bisa mengejutkan teman-teman dari RRQ. Oke, dan tidak bisa lagi ter-pick off karena ini udah di atas menit 12. Satu kali para pemain dari tim RRQ kehilangan 2 player saja. Mereka langsung bisa melakukan BS turretnya. Tidak ada pasif. Ingat, tidak ada pasif. Memang tidak berasa. Tiba-tiba udah menit yang ke-12. Dan ini yang harus diwaspadai oleh tim RRQ. Dan bahkan kalau mereka bisa mendapatkan celahnya nih, mereka bisa kembali ke sana. Ya, tanggung jawab yang besar ada di tangan dari seorang Finn sih sebenarnya. Dengan adanya Naomi, dia harus benar-benar bisa ngecek. Tapi resikonya juga besar nanti ketika misalnya Finn tertarik. Tapi kali ini Finn akan coba untuk melakukan inisiasinya terlebih dahulu. Ada satu pemain yang harus tumbang Yellow Flash. Dengan satu flicker, dia masih bisa selamat. Dan harusnya dia bakal coba untuk ditarik lagi oleh RRQ Hoshi. Satu airhooknya bisa ditinggalkan, tapi Bloody-Hannya gak bisa dihindarkan Ranger Mas. Oke, masuk ke arah belakang. Daniel Pablo mencoba untuk menyelamatkan Albert, tapi tidak bisa. Dia teammate dan south point. Albert tertinggal di depan sana. Albert berhasil ditumbangkan. Naomi menjadi sosok yang menyeramkan di garis depan para pemain dari tim Falcon. Sang burung sudah mulai mengudara kembali di atas kerajaan RRQ Hoshi. Tapi R7 tidak akan melepaskan begitu saja. Ingat, runner up hati yang dimiliki sekarang menit 13. Damage-nya akan lebih sakit lagi. Dan R7 harus bisa mengincar ke arah Zipix. Mereka dipilih on R7. Karena Clay masuk ke arah belakang susah. Skylar beberapa belakangan ketika dia masuk udah mulai setengah darah dan bahkan seperempat darah. Dia Clay dia harus balik lagi dengan Battle Image ya ke arah belakang. Iya, mau gak mau BMI harus digunakan secepat mungkin oleh Skylar karena misalkan dia tidak menutup untuk blessing duelnya dan juga
mundur ke arah belakang, dia yang akan tertangkap tiba-tiba dengan serangan dari Naomi. Dan dari tadi Naomi yang malah menunggu ya. Biasanya kita melihat setup terlebih dahulu Ya. dibuahkan oleh Falcon. Mereka tahu bahwa kali ini ada banyak sekali metode agar RRQ bisa jump in ke arah belakang dan menangkap ke arah R7. Mungkin bisa menjadi kunci juga bagi Falcon karena dari tadi Zipix sangat terancam sekali dengan keberadaan dari R7, apalagi ada Scale Vengeance. Oh my god, fokus terhadap seorang Yellow Blaze, coba di-ult-in. Masih coba ditahan begitu saja, defend ke arah belakang para pemain dari tim Falcon. Mereka masih bisa menyelamatkan Yellow Blaze ke depan Albert dan bahkan R7 mencoba untuk melakukan distraksi. Team fight dari Dede from Falcon, langsung merupakan hit, berkontribusi Fortuny. Tanpakan para pemain dari tim Falcon, bahkan coba diusur mundur. Claudia dikeluarkan dan bahkan menancap dan sangat beratnya bisa Albert. Berhasil mendapatkan dan di arah backline. Skylar menutup pergerakan dari seorang Sifal. 2 hilang, 3 yellow pertama menjadi korban selanjutnya. Dan bahkan ini bencana untuk tim Falcon. Satu pemain saja yang disisakan kali ini yaitu seorang Naomi. Membuka kesempatan besar bagi RRQ Hoshi, tapi masih banyak tugas yang harus mereka selesaikan. Inner turret dari area mid lane ini bakal menjadi target utama. Dennis Indor, mana suaranya? Gaungan Indonesia ini dia yang sedang berada di tenis Indoor Senayan tentunya. Sangat luar biasa sekali ketika kita melihat bagaimana setup Lord yang luar biasa dan bahkan dieksekusi dengan manis. Dan itu adalah Ken sebagai target utamanya ketika dia tuh udah gak punya lagi Mortal Coil. Mencoba untuk mundur pun gak bisa. Blade Armor dari Yellow Flash yang menjadi target utama. Apakah akan menjadi sebuah jawaban? Karena untuk sekarang dengan Lord yang bergerak di area top lane, tentu hal ini akan menjadi tren positif. Kalau misalkan bisa dieksekusi, apalagi dengan Finn yang membawa conceal play. Oke, udah mulai mencoba untuk melakukan sedikit saja Kopi. Para pemain dari tim RRQ Hoshi memecah belah pemikiran dari tim Falcon. Mereka harus mendistract di mana dengan Wolf di arah komplit. Base turret akan dipecahkan. Dan bahkan kita bisa melihat tadi stiker semangat dari Skylar terhadap rivalnya. Ya, ini dia. Kita akan melihat RRQ semakin dekat lagi menuju ke area base. Dan memang peran dari seorang Finn nih yang benar-benar berpengaruh kalau kita ngomongin ke arah team fight. Yang tadi ada di area sekitar Lord. Karena satu air hook dari seorang Naomi bisa dia hindarkan dengan adanya flicker dan juga damage dari Justinnya sendiri masih bisa ditahan. Dan kali ini kita akan menunggu momen seperti apa yang bisa tercipta dari RRQ. Ingat, ini masih bisa jadi game siapa aja. Karena dari Falcon sendiri mereka juga punya kesempatan yang besar. Hanya 3 base turret yang harus mereka tembus. Benar, mereka harus tenang. Walaupun mereka sudah membayar kontan dengan 4.000 keuntungan. Kenapa aku bilang 4.000? Dari 2.000 gold karena mereka hingga untung dengan 2.000 gold. Jadi Iya, itu 4.000 bisa mereka dibilang bayar. perbedaan gap gold sebelumnya Falcon unggul 2000. Iya. Buat sekarang RRQ Hoshi menyusul dengan ketertinggalan 2000. Jadi ada 4000 gold yang diamankan dikarenakan Lord yang di area bottom lane tadi. Terbukti dengan base turret yang terbuka, ini akan membuka juga celah bagi Finn untuk melakukan sebuah setup yang lebih matang. Apalagi dalam keadaan sekarang Finn ini punya flicker. Dia ready banget untuk menggunakan flicker dan ditambah juga dengan potensi bagaimana pembukaan skema team fight ketika tidak ada yang namanya Magic Sentry. Buat sekarang masih ditahan sama Falcon. Mereka tahu bahwa nanti ketika Lord muncul, baru mereka bisa melakukan sebuah Magic Sentry yang begitu mahal. Ya, dan dari Falcon juga bisa dibilang mereka nggak boleh terlalu terburu-buru untuk membuka sebuah inisiasi. Itu bakal menjadi malapetaka juga nantinya. Dan memang pick off bakal menjadi salah satu hal yang dilakukan oleh tim RRQ. Ngelihat gimana agresifnya Finn sedari tadi, sedari awal. Dia selalu coba untuk membuka Tyrant's Rage dan juga Tyrant's Revenge. Wow, ini akan menjadi perebutan yang cukup luar biasa mahal ya Profesor KB. Betul sekali, terlebih ketika kita ngomongin soal Lord yang sudah mendekati menjadi 18, dia akan lebih power lagi walaupun masih Lord Enhance. Tapi chance untuk RRQ Hoshi dapatkan ini besar sekali. Untuk Ken sama-sama level 15 tapi ada perbedaan sedikit. Albert benar-benar tanky banget di menit yang ke-17 kali. Bukan hanya tanky tapi ini baiting juga untuk para pemain dari tim RRQ Hoshi. Mencoba untuk satu, mencoba memaksa Finn akan di memaksa di mana Blodihan keluar bukan untuk play ataupun sekali sekalipun S7 tapi yang berada di arah tengah. Para pemain tim Falcon, mereka coba untuk peruntungan dengan Renner Apati yang dia miliki untuk mencari di mana keberadaan dari David. Finn lagi dan lagi tidak akan takut kenal untuk melakukan satu buat dive in. Olin telah dikeluarkan, informasi telah diberikan, ini dia tim yang akan terjadi. Masih ada Immortality dan Promo ada blazing duel from Skylar. Mencoba membuat seorang ini ditumbangkan. Ini cukup berbahaya karena para pemain dari tim Falcon mereka berhasil mendapatkan poin dan ternyata Lord diamankan oleh tim Falcon. Sudah mulai harus mundur ke arah belakang, Skylar ditumbangkan. White foul. Tapi lihat Super Minion mencoba untuk bergerak menuju ke arah base dari tim Falcon. Ini bencana untuk tim RRQ. Wipeout yang tiba-tiba terjadi dan fokus ke arah base-nya. Strike to the
poin dan tim Falcon berhasil mengamankan game yang ketiga. Menolak untuk pulang dari Evor Venue dan kali ini kemenangan berhasil diamankan oleh tim Falcon. Congratulations. Benar-benar game satu momen Yes. yang mungkin tidak terduga-duga adalah bagaimana Tyrant Rage yang tidak bisa dikeluarkan oleh satu sosok Romer Finn. Dan momentum tersebut sangat terpatahkan sekali Yeah. ketika kita melihat bagaimana potensi yang begitu besar di area Lord, begitu mahal di area Lord. Dan untuk saat ini, RRQ Hoshi harus dipaksa untuk bermain ke game yang keempat. Namun nggak masalah, Yap. still okay. Karena Reset. mau bagaimanapun reset adalah Reset. hal terpenting. Tidak ada lagi hal selain reset untuk saat ini. Karena memang dengan satu game inilah mungkin teman-teman dari RRQ Hoshi bisa evaluasi secara cepat. Oke, tapi mungkin ini adalah sebuah kekalahan yang dibutuhkan oleh RRQ Hoshi dan Falcon. Balik lagi, kita bilang dari kemarin, Falcon melakukan reset dengan sangat cepat. Ya. Ketika kekalahan berturut-turut di game sebelumnya, dia bahkan bisa membalikan keadaan dengan reverse sweep yang dia miliki. Nah, Dan ini masalahnya yang harus dihadapi oleh tim RRQ Hoshi. mungkin beda. Waktu lawan Incendio Supremacy, mereka dapetin poin terlebih dahulu. Buat sekarang, aku masih cukup ada tren positif lah untuk Yes, RRQ Hoshi. aku juga, Kenapa? aku juga. Karena memang mau bagaimanapun game pertamanya dimenangkan oleh RRQ Hoshi itu sendiri. Betul. Dan masih ada game yang keempat. Jangan sampai dibawa ke game yang kelima karena Jangan nantinya akan menimbulkan sebuah tren yang berbeda tentunya. Efek positifnya akan berbeda ya yang ditakutkan. Dan mungkin ini yang harus diperhatikan. Confident tapi tidak overconfident. Karena kalau terlalu overconfident takutnya sebagaimana berhati-hati permainan dari tim Falcon, mereka yang bakal buka duluan. Ya, Pick off ini mengerikan banget sekalipun itu di late game. Dan Tyrant Rage-nya dari Finn bahkan sampai nggak keluar. Ada yang sadar nggak Ada kalau sadar. Mortal Coil-nya itu Cancel. 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 Padahal Tyrant Rage-nya bisa kena 3 dan itu bisa menimbulkan Blazing Duet yang begitu luar biasa. Nah, that's why kenapa ketika Skylar langsung Blazing Duet, dia tidak masuk ke dalam. Dia memilih untuk keluar karena Samping. tidak ada Tyrant Rage, tidak ada perlindungan karena semua para pemain dari tim Falcon free untuk melakukan hit terhadap dia. Betul. Dan dia takut untuk ditumbangkan dengan ada Win of Nature yang dimiliki dari seorang Beatrix, memilih kalkulasi untuk mundur ke arah kanan. Sedangkan ketika dia udah coba mundur ke arah depan, ternyata Beatrixnya baru gunain Win of Nature-nya benar-benar ditahan ketika dia melakukan one by one situation atau adu mekanik terhadap Betul. seorang Skylar. Dan ditambah dengan ketidakhadiran juga dari damage yang cukup untuk membalikan serangan kepada Franco-nya Naomi. Ini Naomi benar-benar luar biasa banget. Dia langsung menggigit langsung ke arah Finn. Dia nggak peduli siapapun targetnya. Iya. Iron Hook connect langsung makan. Apalagi sosok Kufra yang begitu penting sekali untuk team fight besarnya RRQ Hoshi. Karena memang dengan Tyrant Rage sajalah di sini RRQ Hoshi bisa mengembalikan skenario permainan. Hanya saja sayangnya belum keluar pasifnya Kufra yang pertama, belum keluar Tyrant Rage. Dia sudah ditumbangkan Finn-nya dan itu yang mungkin sangat fatal sekali. Walaupun ada Tenacity loh Ya. emblemnya. Tapi nggak cukup untuk menahan serangan daripada Justin dan kawan-kawan di depan sana. Reset Nevin. It's okay. Dari game pertama aku udah bilang, Ya. menang pun kita harus reset. Kenapa? Jangan Betul. terbawa hype di kemenangan sebelumnya dan tidak boleh terbawa hype di kekalahan yang sebelumnya. Karena kita sebentar lagi bakal langsung lihat item build-nya Nevin. Silakan juga bersama dengan Profesor kami. Ya ini dia 18 menit game yang tadi sempat kita deg-degan sedikit soal Lord-nya. Dan ternyata ada sedikit kejadian yang cukup mengagetkan. Dia adalah sebuah Lord yang terambil oleh tim Falcon dan bahkan ini menjadi game ketiga mereka. Justin dengan damage yang cukup. Nah ini bedanya nih. Kalau Nevin dan Ranger Mas sadar, Ya. item Justin dengan Valentinanya saat ini dengan beberapa game sebelumnya itu berbeda jauh sekali. Dengan damage yang cukup, dengan Divine Glaive dan bahkan Winter Dungeon yang dia amankan, dia lebih memilih untuk skenario bertahan hidup bersama dengan darah yang lebih banyak ketimbang dari Clay. Level dia juga lebih unggul tadi sempat kalau kita melihat bagaimana mid game. Tapi untuk permainan temponya, Falcon tetaplah Falcon. Mereka bermain dengan tempo yang cepat, mereka bermain dengan tempo yang tidak ada henti-hentinya memberikan tekanan dari early game. Bahkan ketika di mid game sekalipun, mereka tetap berada dalam kondisi memanfaatkan point kill yang begitu banyak. Sempat ada Zipix sebagai Beatrix yang begitu luar biasa, dia langsung menimbulkan sebuah efek kejut kepada bagian dari team fight skenario. Karena dia yang tadi aku sempat bilang bahwa jangan sampai Zipix-nya jadi duluan untuk Haskell. Karena ketika udah jadi Haskell, wah ini yang bakal jadi kacau banget. Karena mau bagaimanapun teman-teman dari RRQ Hoshi rata-rata pasti bakal bikin Blade Armor dan Blade Armor yang tidak akan memberikan damage reflection yang cukup kepada Zipix itu sendiri. Zipix menimbulkan damage sama dengan 89.000, Justin menimbulkan assist total 12. Jadi tidak ada bedanya untuk korelasi dari dua damage dealer terlebih dahulu ketika kita ngomongin soal game yang ketiga. Total damage deal yang diberikan memang tidak lebih besar daripada RRQ Hoshi. Terbukti damage deal dari RRQ Hoshi sampai 258.000, sementara Falcon hanya 239.000 dan ini tidak begitu berbanding jauh
dari damage taken-nya, karena yang berbeda adalah dari damage turret-nya. Zipix dan juga Naomi yang bermain dengan skenario pick off, ternyata mereka malah mencoba untuk mengambil objektif terlebih dahulu biar Franco-nya Naomi itu main di rumput diam-diam Iron Hook, atau siapapun yang masuk kayak Finn misalkan mau buka setup moment atau buka rumput tanpa adanya Magic Sentry, itu bakal kegigit dan bakal dihajar dari area pertempuran. Ya, makanya serba salah juga sebenarnya untuk seorang Finn sendiri. Dia mau ngasih Iya. inisiasi ada Bloody Hand. Dia kalau mau diem-diem juga nggak bisa gitu kan. Dia emang Diem butuh untuk salah, ngasih inisiasi. aksi salah. Iya, gitu loh. jadi emang backup nih dari teman-teman RRQ lainnya yang bakal menjadi penyelamat lah. Kalau misalnya kita ngomongin ke arah inisiasi, dan Justin yang berhasil mendapatkan MVP di game kali ini by Infinix Not Series. Wow, ini entah kenapa ya dengan 90% kill participation dia hadir terus di dalam lini team fight. Ya. Dia tahu damage-nya cukup, dia tahu dealing damage yang dia berikan kepada siapa. Dan ketika mengincar ke arah Finn sekalipun, ketika Finn tidak bisa melakukan sebuah Iron Rage, dia pun ternyata sadar bahwa hal ini sudah menjadi jawaban. Dan dengan kita tahu Arcane Shard-nya kan dia benar-benar burst banget, terus juga menimbulkan lifesteal yang sangat amat tinggi. Ditambah dengan adanya Lantern Truncheon yang sekarang damage-nya bisa menyentuh ke angka 1000 magical damage. Startnya dari 50 magical damage. Ini udah cukup banget. Jadi mau gak mau teman-teman dari RRQ Hoshi juga perlu Athena Shield. Ada Athena Shield, Ada. tapi ada Divine Glaive, jadi kejawab sebenarnya. Iya, langsung ada penetrasi yang diberikan pastinya. Langsung berlipat ganda bahkan bisa dibilang. Betul, dan ini salah satu hero nyaman dari seorang Justin juga kan. Sering banget dia ngebawa Valentina. Jadi dalam segala kondisi mungkin dia juga udah tahu gimana caranya. Bahkan dalam kondisi terpressure di game yang pertama dia juga masih bisa ngebalikin keadaannya. Dari Wah. hitmapnya sendiri, Tapi ini fokus aktif mid banget lane ya. ya. Sebagai Iya, mid tapi laner aktif. tapi aktif banget dia. Bener. Rotasi ke area bush, dia manfaatin bagaimana rumput yang dominan di area bawah. Karena balik lagi ada turtle di area bawah, jadi dia akan lebih dominan ke area bottom lane. Dan ini beberapa titik map yang menurutku sangat penting sekali, termasuk di area top lane. Satu-satunya rumput yang bisa ditinggali oleh teman-teman mungkin ketika nantinya berada dalam keadaan inner turretnya hancur, jadi tidak terkena Magic Sentry. Itu di area top lane tuh yang ada satu, kecil banget tuh. Oh iya bener. Iya di situ. Karena nggak kelihatan. Ada 4 rumput total kan. Iya. Atas, bawah, kanan, kiri, kayak gitu. Dan dia juga bisa ngasih efek surprise juga jadinya kan dengan Betul. damage yang dibawa. Dan ini dia untuk MVP highlights-nya by Infinix Not Series, di mana pergerakan dari seorang Justin yang sedari awal dia bakal ngambil ke arah ultimate Clay ya seringkali karena Untuk damage-nya escape juga. dan ditambah ketika nanti mungkin terkena Tyrant Revenge dan Tyrant Rage kali ya, agar jawaban dari Justin juga dengan menggunakan Tough Boots. Kalau sadar lihat Tough Boots juga diamankan, jadi dia tidak akan terkena efek CC yang begitu banyak. Namun beberapa kali kita melihat bagaimana skenario team fight yang begitu luar biasa dari Falcon itu selalu diawali oleh Yellow Flash. Ketika Yellow Flash-nya tidak tumbang, otomatis sebenarnya Falcon berada dalam sebuah keuntungan. Hanya saja beberapa kali juga kita melihat bounty goal yang begitu mahal dari Finn. Namun sayang juga ketika Finn yang nggak ada, dia yang langsung ditumbangkan dengan cepat. Play, tukarkan, Zip, hit. Dan di skenario fight terakhir kita melihat bahwa retribution dari Albert ternyata tercuri begitu saja untuk Lordnya oleh Yellow Flash. Entah dengan menggunakan apa tadi Yellow Flash, aku tidak begitu